Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi seluruh warga Jabar. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Materi ini merupakan materi bahan ajar yang saya gunakan untuk melengkapi penilaian kerja guru dan tenaga kependidikan Jawa Barat di bulan November tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Randi Pratama, penempatan di SMA Negeri 1 Kalibundar sebagai guru bimbingan dan konseling ahli pertama. Oke, ini identitas saya. Dan selanjutnya, dasar pemilihan materi. Dasar saya memilih materi ini adalah hasil analisis kebutuhan peserta didik atau AKPD yang selalu saya berikan kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kalibundar. Dan biasanya ini diberikan di awal tahun pelajaran. Nah, di dalam AKPD tadi, di dalam poin keempat tentang apakah siswa merasa belum bisa mengendalikan emosi dengan baik, 76,9% siswa atau sekitar 90 siswa menjawab iya, siswa belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Sedangkan yang merasa dia sudah bisa mengendalikan emosinya hanya 23,1% atau 27 siswa saja. Jadi dengan begitu banyak yang siswa yang belum bisa mengendalikan emosi, saya tertarik untuk mengangkat materi ini. Oke. Di sini kecerdasan emosi dan pengendalian diri adalah topik yang saya angkat. Di sini akan membahas 4 poin. Yang pertama, definisi. Yang kedua, unsur-unsur yang ada di dalam kecerdasan emosi tadi. Ketiga, hal spesifik. Dan keempat, apa sih pengendalian diri? Nah, oke, sekarang yang pertama, definisi. Emosi merupakan semua jenis perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi marah, sedih, bahagia, itu merupakan jenis perasaan yang ada di dalam diri. Sebagai manusia, kita pasti punya emosi. Beda kayak robot. Selanjutnya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang atau individu untuk mengenali perasaan dirinya, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Berarti, kecerdasan emosi merupakan kemampuan yang harus kita miliki. Kemampuan yang mutlak harus kita miliki agar kita bisa hidup dengan nyaman dan kita bisa didekati oleh teman dan teman juga tidak canggung sama kita. Oke, ini unsur dalam kecerdasan emosi tadi. Yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola untuk mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan kelima, kemampuan untuk membina hubungan. Ini unsur apa? Unsur kecerdasan emosi. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Bapak pengen lihat sudah punya belum sih kecerdasan emosi? Coba perhatikan unsur ini. Kamu sudah punya atau belum? Nah, untuk selanjutnya, nah ini hal spesifik yang dimiliki atau perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosi. Yang pertama, dia mampu mengatasi stres dengan cara yang tepat. Jadi nggak ada istilah tuh stres merokok, stres mabuk-mabukan, tidak. Yang kedua, mengelola suasana hati. Nah, ini nih yang serang anak-anak sekarang. Bad mood lah, hatinya galau lah. Kalau kamu masih sering bad mood, berarti kamu belum cerdas untuk mengendalikan emosi kamu. Yang ketiga, memotivasi diri. Orang yang cerdas secara emosi mampu memotivasi dirinya. Memotivasi apa? Memotivasi untuk melangkah lebih maju. Yang keempat, mampu memahami orang lain. Dan yang kelima, kemampuan sosial yang baik. Kalau kamu sudah memiliki kelimanya ini, hal spesifik ini, berarti kamu sudah cerdas secara emosi. Oke, selanjutnya pengendalian diri. Pengendalian diri, sikap, tindakan atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk menilai norma yang berlaku. Anak-anak, Bapak merasa kita sebagai manusia pasti punya emosi. Akan tetapi, untuk mengendalikan emosi tidak semua orang bisa. Bapak harapkan tidak ada lagi yang berantem cuma gara-gara senggolan sedikit.
berantem cuma gara-gara sebut-sebutan nama bapak mungkin. Coba kendalikan emosi secara benar, secara baik. Karena seorang pemenang adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dan mengendalikan dirinya. Orang hebat bukanlah orang yang kuat dalam segala tidak, tapi orang yang mampu menekan emosi negatifnya dan memancarkan emosi-emosi positif. Baiklah, begitu saja dari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.